Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Cerita dari Restu Wiraatmadja, Ngunduh Jiwo. Yang mau berkunjung saya sertakan alamat Twitter. Bisa dilihat di deskripsi. Mari kita lanjutkan ceritanya. Pesugihan Perias Pengantin, bagian 7. Persekutuan jahat. Keadaan di desa Tejokromo. Kematian adalah salah satu bentuk akhir dari kehidupan seseorang. Ucapan ini ditujukan untuk orang-orang biasa. Berbeda dengan Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Mereka lebih tahu terkait dengan apa yang dirasakan oleh jenazah setelah kematian itu merenggutnya. Sebelum jenazah dimandikan, Ibu Sumi telah melihat banyak pertanda aneh yang memuat banyak pertanyaan di kepalanya. Apa peran Pak Wikto dalam keterkaitan ini? Jika Pak Wikto bergabung, apakah dia hanyalah sebagai umpan belaka? Atau memang sebaliknya? Pertanyaan ini terus-menerus berada di kepala Ibu Sumi. Dia bahkan belum memecahkan sepenuhnya teka-teki misterius dari Bunda Melati. Ustadz Somantri kemudian menghadapkan pandangannya ke arah Ibu Sumi dan Pak Sumardi. Tampaknya, ada sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada Ibu Sumi dan juga Pak Sumardi. Mohon maaf, Pak Ibu. Apakah enjenengan berdua ini adalah orang yang bertugas memandikan jenazah? Tanya Ustadz Somantri. Benar Ustadz. Kami berdua adalah orang yang sering memandikan jenazah. Sementara Ustadz sendiri, saya baru melihat Ustadz. Ustadz asli desa ini atau bagaimana? Tanya Pak Sumardi. Sebenarnya saya bukan berasal dari sini. Saya berasal dari desa sebelah, Desa Wongso. Kehadiran saya di sini karena suruhan dari orang lain yang berada di Desa Wongso, ucap Ustadz tersebut dengan penuh senyuman. Ibu Sumi dan Pak Sumardi sempat kebingungan. Mengapa Ustadz ini tahu betul akan momen dari kematian seseorang? Lalu, siapa orang yang berasal dari Desa Wongso yang memberitahu akan hal ini? Apakah ada seseorang yang memang telah memberitahunya? Jadi Ustadz diberitahu oleh seseorang yang berasal dari Desa Wongso. Kok kebetulan sekali Ustadz? Apakah orang tersebut dukun? Tanya Pak Sumardi. Bukan. Dia orang biasa. Dia sudah dekat dengan saya karena anaknya beliau dulunya hampir pernah menikah dengan saya, ucap Ustadz Somantri. Sementara itu, JK masih menangisi ibunya. Dia sesekali meratapi kematian ibunya karena ada beberapa ketentuan yang setidaknya tidak sesuai dengan takdir kematian dari ibunya sendiri. Saya sudah 3 kali memimpin hal seperti ini. Untuk keluarga dari Mas JK sendiri, ini adalah kedua kalinya, jelas Ustadz Somantri. Dek. Ibu Sumi dan Pak Sumardi terkejut mendengar jawaban dari Ustadz Somantri. Berarti, saat kematian almarhumah Kusumawati, Ustadz Somantri adalah orang yang bertugas sama. Namun siapa orang sebelumnya? Kini, Ustadz Somantri meminta kepada JK untuk berdiri tegak. Dia tidak ingin jika JK berlarut-larut dalam kesedihan. Sudah banyak orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Aku sendiri heran. Siapa pelaku dari semua ini? Tanya Ustadz Somantri. Mereka kemudian perlahan meninggalkan pemakaman. Akan tetapi, saat dimana Ibu Sumi melangkah pergi dari tempat, tiba-tiba, ia mendengar sesuatu dari arah belakang. Sumi. Titip anakku. Ibu Sumi langsung berhenti sejenak. Ia tiba-tiba merasa ada banyak orang yang berada di belakangnya. Tolong. Jaga adikku. Ibu Sumi meminta kepada Ustadz Somantri dan juga suaminya untuk berhenti sejenak. Ia sangat yakin, suara itu berasal dari suara Ibu Heni dan juga anaknya Kusumawati. Ada apa Bu?
Tanya Pak Sumardi. Pak Ustadz, ku berasal dari desa Wongsokan. Tanya Ibu Sumi. Benar Bu. Ada apa memangnya? Suasana menjadi hening sejenak. JK, Ustadz Somantri dan juga Pak Sumardi menatap Ibu Sumi secara bersamaan. Apakah kau tahu siapa pengantin selanjutnya yang akan dinikahi oleh Bagus? Tanya Ibu Sumi. Mengenai itu, di mana rumahnya? Ustadz Somantri tidak menginginkan pembahasan itu berada di tempat semacam pemakaman. Ia pun meminta kepada Ibu Sumi untuk membicarakan hal ini di tempat yang tepat. Mari bicarakan ini di tempatmu, ucap Ustadz Somantri. Mereka pun meninggalkan pemakaman. Walaupun suara-suara panggilan itu masih terdengar sedikit di telinga Ibu Sumi, akan tetapi, dia tahu apa yang nantinya akan terjadi di beberapa hari ke depan. Bulan pengantin yang akan datang beberapa hari lagi adalah sebuah penantian besar antara dirinya dan juga pihak dari Bunda Melati. Jika nantinya rencana dari Bunda Melati dapat digagalkan, bisa dipastikan ritualnya juga akan gagal. Di rumah-rumah almarhumah Kusumawati, Pak Wikto mengenakan lagi pakaiannya. Ia kemudian mengambil air minum dan menyerahkannya kepada Bunda Melati. Sebentar lagi bulan pengantin. Bagus juga harus melakukan ritual yang sama. Aku harap semuanya benar-benar dalam kendali yang aman. Pak Wikto terduduk di samping Bunda Melati. Rasanya, dia harus menjalankan banyak pekerjaan berat yang di luar dari batas norma kehidupannya. Tatapannya tertuju kepada sebuah cermin yang ada di hadapannya. Pelan-pelan, Pak Wikto menyadari kesalahannya. Entah mengapa, ia sangat merindukan mendiang istrinya. Sebagai seorang laki-laki, tentunya kesalahan adalah sebuah mimpi buruk baginya. Keadaan memang membuatnya setegar singa jantan yang berjalan menyusuri hutan-hutan untuk mencari mangsa. Namun, hati kecilnya sangat merindukan tempat berpulang untuk mencurahkan apa yang menjadi keinginannya saat itu. Persis seperti Pak Wikto. Hati kecilnya seperti merasakan penyesalan. Baru beberapa saat yang lalu, dirinya telah meniduri wanita lain dengan hasrat setan yang merasuki jiwanya hanya demi kekayaan sesaat. Sebelum itu, dia seharusnya sudah tahu apa yang akan dilakukannya, yaitu mengantarkan anaknya menuju ke tempat peristirahatan terakhir sang ibu yang baru saja meninggal dunia. Lamunan dari Pak Wikto membuat Bunda Melati terheran-heran. Ia pun mendekatkan dirinya ke hadapan wajah Pak Wikto sembari memberikan ciuman manisnya. Apakah kamu sedang memikirkan istrimu yang baru saja dikubur? Tanya Bunda Melati. Pak Wikto tidak bisa berbohong. Kali ini, tatapannya berubah seolah-olah menjadi lemah di hadapan Bunda Melati. Ia menahan dengan kuatnya agar air mata tidak terjatuh, serta memberikan penggambaran terkait emosi terpendamnya akan apa yang dirasakannya saat itu juga. Tidak. Aku tidak memikirkan hal ini. Ketahuilah Wikto. Laki-laki saat berbohong, matanya akan menerka-nerka ke arah yang berlawanan. Pandangannya akan berubah menjadi lebih takut jika apa yang dipikirkannya terbaca dengan jelas terhadap seorang wanita. Benar. Bunda Melati merasakan hasrat itu karena dia seorang wanita. Tentu saja apa yang dirasakan oleh Pak Wikto sangat terbaca dan bisa dirasakan oleh Bunda Melati sendiri. Jadi, apakah kamu ingin melanjutkan persyaratan kita selanjutnya? Dengan tatapan yang penuh berkaca-kaca, Pak Wikto akhirnya mengungkapkan keinginannya. Walau terpaksa, ia tetap memberikan jawaban yang sesuai dengan dugaan Bunda Melati. Mari lanjutkan ritualnya. Bunda Melati langsung membereskan semua barang-barangnya. Ia tahu jika penguburan yang dilakukan oleh para warga sudah selesai. Karena itulah,
Bunda Melati tidak ingin berlama-lama berada di sekitaran rumah Pak Wikto karena maksud dan tujuannya sudah tersampaikan. Begitu pula dengan Bagus dan yang lainnya. Mereka masih menunggu di luar sembari melihat keadaan luar. Bunda sudah selesai? Tanya Bagus. Sudah anakku. Bagaimana dengan penguburannya sudah selesai? Tanya Bunda Melati kepada Bagus dan yang lainnya. Dari kejauhan, mereka melihat rombongan para warga yang sudah berduyun-duyun kembali menuju ke rumah Pak Wikto. Mereka sudah terlihat dari kejauhan. Baiklah. Kita harus pergi dari tempat ini. Sebelum pergi, Bunda Melati menatap langit-langit rumah milik Pak Wikto. Begitu juga dengan saat dirinya memandangi Pak Wikto dengan tatapan yang penuh gairah. Sebentar lagi, wadah dari Demit Manten akan terisi dengan orang yang berbeda. Aku harap, rumah kalian semua direnovasi setelahnya. Bi Imah dan Cici hanya tersenyum mendengar kalimat itu. Begitu juga dengan Pak Wikto. Mereka tahu, jika Bunda Melati sudah mengatakan hal yang demikian, itu artinya pembagian hasil akan dilakukan. Mesin mobil segera dihidupkan oleh Bagus. Cici menuju ke bagian depan berdekatan dengan Bagus. Sedangkan Bunda Melati dan juga Bi Imah, mereka berada di tempat duduk bagian belakang. Mereka pun perlahan meninggalkan Pak Wikto, yang masih berdiri di hadapan rumahnya dengan isi kepala yang penuh kebingungan. Sebelum Ustadz Somantri dan juga Ibu Sumi membahas terkait lebih dalam akan kematian dari Ibu Heni, mereka terlebih dahulu mengantarkan JK ke rumah. Di saat Ibu Sumi ingin pulang, JK langsung memeluk tubuh Ibu Sumi. Seperti halnya ikatan sebuah keluarga, JK tidak ingin jika Ibu Sumi meninggalkannya. Lalu, JK membisiki sesuatu tepat di telinga Ibu Sumi. Bu, jangan sampai mati ya. Kalimat itu tentunya membuat Ibu Sumi terketuk hatinya. Ia tidak membayangkan jika resiko untuk memecahkan masalah ini seperti berada di ambang kematian. Kedua tangan Ibu Sumi benar-benar bergetar. Ia bahkan tidak mampu untuk mendekap balik tubuh JK karena kalimat yang baru saja dilontarkan oleh JK seperti kalimat yang sangat indah didengar namun sangat menyayat hati dan terus terngiang-ngiang di dalam kepala. Selepas memeluk tubuh Ibu Sumi, JK pun menundukkan badannya. Ia kemudian masuk ke dalam rumahnya. Hari itu, Ibu Sumi melihat seorang anak yang kehilangan arah. Ia bahkan tidak mengenal dengan jelas terkait bagaimana jadinya jika seorang anak hidup seorang diri dan hanya menuduh takdir sebagai penyebab kematian dari ibunya. Bu, Ibu gak apa-apa? Tanya Pak Sumardi. Apakah kematianku sudah dekat? Ucap Ibu Sumi. Ibu ngomong apa? Pak Mali ngomong seperti itu, jawab Pak Sumardi dengan nada tingginya. Orang-orang terdekat kita sudah dikuburkan. Kita tidak tahu harus menyalahkan siapa. Apakah takdir yang membuat kita meninggal seperti ini? Atau karena kehendak manusia yang memang ingin mempercepat kematian manusia lainnya hanya karena ambisinya tersendiri? Kalimat itu membuat seorang Ustadz Somantri pun terdiam. Ia bahkan tidak bisa mengatakan apapun untuk menangkis semua asumsi yang baru saja dikatakan oleh Ibu Sumi. Kematian dari Ibu Heni membuat luka banyak orang termasuk Ibu Sumi sendiri. JK seolah-olah meminta kepadanya untuk bisa mengungkapkan siapa pelakunya, walaupun sudah jelas di depan mata jika Bunda Melati adalah pelaku dari pengaturan ngunduh jiwa ini berlangsung. Jadi, apakah kita bisa melanjutkan obrolan kita? Tanya Ustadz Somantri. Iya Ustadz. Sebelum bulan pengantin tiba, aku ingin semuanya terselesaikan. Ibu Sumi pun akhirnya mengantarkan Ustadz Somantri menuju ke rumahnya.
Mereka ingin membahas lebih dalam terkait dengan menyelesaikan ngunduh jiwa beserta menumpaskan orang-orang yang berkaitan dengannya. Sementara itu, di desa Wongso, Dini masih berdiri di depan rumahnya. Ia menunggu kedatangan calon suaminya yang hari ini ingin menjemputnya untuk menuju ke tempat Biima. Sudah beberapa hari rasanya Dini tidak dirias lagi oleh Biima. Rasanya, Dini masih ingin memiliki riasan cantik yang lebih mempesona agar bagus, calon suaminya, selamanya terpikat dengannya. Tidak berselang lama, sebuah mobil Toyota datang tepat di hadapan rumahnya. Dini langsung menampilkan wajah senangnya. Akan tetapi, dia tidak menyangka jika di dalam mobil tersebut terdapat wanita lain yang duduknya tepat bersebelahan dengan Bagus. Cici, ucap Dini. Cici kemudian keluar dan mempersilahkan kepada Dini untuk memasuki bagian depan mobilnya. Dengan wajah yang emosi, Dini pun langsung meminta kepada Bagus untuk menjelaskan mengapa Cici bisa duduk bersebelahan dengannya. Mas, kok Cici duduk di depan? Tadi kami habis ngelayat. Posisinya, Bunda di belakang dan Cici di depan. Jadi mau gak mau, untuk mempercepat waktu, kita langsung menuju ke rumah kamu tanpa memindahkan Cici terlebih dahulu. Dini masih menampakkan wajah kesalnya. Cemburunya lebih dulu membakar hatinya tanpa mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Begitulah wanita, Mas Bagus. Dia tidak mau jika tempat duduknya didahului oleh wanita yang lainnya. Kalian berdua memang benar-benar pasangan yang serasi, ucap Biima. Dini hanya terdiam. Dia sangat kesal terhadap Biima dan juga Cici yang kali ini berada dalam satu mobil yang sama. Padahal, Dini ingin bermesraan lebih dalam dengan Bagus. Namun apa daya, kedua orang ini benar-benar mengganggu momen percintaannya. Ya gak apa-apa toh Bi. Lagian juga sebentar lagi Dini akan resmi menjadi istriku, goda Bagus. Tiba-tiba, Dini menjadi salah tingkah. Ia tersenyum lebar seakan-akan kekecewaannya telah terbayarkan dengan rayuan maut dari mulut Bagus. Namun, kegembiraan Dini tidak berlangsung lama. Cici yang rupanya memiliki perasaan yang sama langsung menambahkannya. Memangnya, Dini bisa hidup selamanya dengan Bagus? Tanya Cici. Dini langsung menoleh ke arah belakang. Tatapan tajamnya langsung mengarah ke Cici. Tampaknya, apa yang ia rasakan benar-benar terjadi. Dini benar-benar meyakini jika Cici juga memiliki perasaan yang sama seperti dengannya. Bukankah kau seorang wanita? Apa salahnya menutup mulutmu dengan rapat? Bagaimana jadinya jika kamu yang merasakan di posisiku saat ini? Tanya Dini. Sudah sayang. Cici cuman bercanda, ucap Bagus dengan menenangkan Dini. Maksud Mbak Dini bagaimana perasaanku jika berada di posisimu? Sudah sangat jelas. Aku tidak akan memperbolehkan siapapun untuk menduduki singgasanaku. Apalagi jika ada wanita lain yang sengaja menduduki tempat dudukku. Siapapun itu, aku akan menumpaskannya, jelas Cici. Biimah langsung menyumpal mulut Cici dengan tangannya. Ia kemudian meminta maaf kepada Dini dengan kalimat buruk yang baru saja dikatakan oleh Cici barusan. Maaf Dini. Anakku itu bercanda. Wajar saja. Yang baru saja meninggal adalah orang tua si wanita yang merebut calon suaminya. Jadi, dia sangat terbawa emosi. Tiba-tiba, Dini langsung menghadapkan wajahnya ke arah depan. Sedangkan Bagus, dia seperti terkejut dengan kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Biima. Tunggu dulu. Ucap Dini. Kenapa lagi sayang? Tanya Bagus. Dini langsung menghadapkan wajahnya ke arah belakang. Sembari tersenyum,
Ia pun kemudian kembali menanyakan sesuatu seusai Bi Imah mengatakan kalimat yang membingungkan itu. Bukankah Cici belum ada riwayat menikah atau apapun? Jika memang yang dikatakan oleh Bi Imah benar, berarti calon dari Cici adalah pria yang sangat istimewa bukan? Tanya Dini. Pertanyaan menjebak itu membuat Cici terdiam. Sembari menatap Bagus yang sama kebingungannya, Cici pun langsung melemparkan pandangannya ke arah jendela mobil. Kok diam aja Ci? Tanya Dini. Tidak berselang lama, Bagus langsung mematikan mesin mobilnya. Ia seperti sudah sangat emosi dengan sifat kekanak-kanakan dari Dini dan juga Cici. Jika kalian berdua masih ribut, silahkan turun, ucap Bagus dengan tegas. Seketika, suasana menjadi hening. Dini langsung menampilkan wajah sedihnya. Dia tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Namun, dalam hatinya yang paling dalam, Dini sangat terkejut dengan sifat Bagus yang tiba-tiba menjadi marah seperti itu. Dan akhirnya, Bagus pun kembali menyalakan mesin mobilnya. Tidak berselang lama, mobil pun meninggalkan rumah Dini dan menuju ke rumah Bi Imah untuk dilakukannya riasan pengantin untuk Dini dalam mempersiapkan pernikahannya dengan Bagus. Setibanya di lokasi, Dini langsung masuk ke rumah bersamaan dengan Bi Imah. Sedangkan Cici, dia masih menunggu Bagus untuk masuk juga ke dalam rumah. Mas, gak mau masuk? Tanya Cici. Aku di luar aja. Aku lagi pengen sendiri, ucap Bagus. Cici pun mendekati Bagus. Dia kemudian memeluk tubuh Bagus. Seolah-olah menjadi reuni baginya, Cici pun meminta maaf kepada Bagus karena emosinya tidak bisa dikontrol dengan benar. Maafkan aku, Mas. Aku tidak ingin jika kamu jatuh ke orang lain selain aku. Lepaskan Ci. Bagaimana nanti kalau Dini tahu? Tidak mungkin, Mas. Dini berada di dalam ruang riasan pengantin bersama dengan ibuku. Lepaskan. Lepaskan sekarang. Di dalam kamar, Dini sudah menatap wajah cermin dengan begitu kesal. Dia terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya sebelum memasuki kamar tersebut. Tiba-tiba, air matanya menetes dan jatuh tepat di pipinya yang halus. Benar kata ibu. Pria itu bukan sebaik-baiknya pria yang akan aku nikahi nanti, ucapnya sembari mengantongi dua sisir rias yang menurutnya sangat berfungsi. Desa Tejokromo. Rumah Ibu Sumi. Ibu Sumi memperhatikan gerak-gerik Ustadz Somandri. Ia kemudian terduduk di sebuah kursi yang mampu menghadap keduanya secara langsung. Salah satu tangannya masuk ke dalam kantong baju. Sepertinya, ada sesuatu yang ingin ia beritahu terkait apa yang selama ini menjadi sesuatu yang ditakutinya. Bunga ini, ucap Ustadz Somandri. Bunga ini adalah sesuatu yang sangat kubenci semenjak wanita yang kucintai meninggal dunia dengan cara yang mengenaskan. Aku tidak bisa melupakan wajahnya yang membiru tatkala kematiannya menjadi neraka dunia untuk kehidupannya saat itu. Ibu Sumi dan Pak Sumardi pun mendengarkan awal mula terbunuhnya wanita yang dicintai oleh Ustadz Somandri tersebut. Dia adalah anak yang baik. Anak yang penuh dengan kesetiaan. Cintanya melebihi apapun. Akan tetapi, semenjak kedatangan seorang pria brengsek itu, entah mengapa, aku dicampakkan begitu saja olehnya, jelas Ustadz Somandri. Maksudnya, wanita itu meminta kepadamu untuk menjauhinya. Tanya Ibu Sumi. Benar. Ia memintaku untuk menjauhinya. Padahal, ibunya tidak menginginkan pernikahan itu terjadi semenjak dirinya mendapatkan teror yang mengerikan, jelas Ustadz Somandri. Maksudnya, wanita itu meminta kepadamu untuk menjauhinya.
Tanya Ibu Sumi. Benar. Ia memintaku untuk menjauhinya. Padahal, ibunya tidak menginginkan pernikahan itu terjadi semenjak dirinya mendapatkan teror yang mengerikan, jelas Ustadz Somantri. 2 dari keempat orang tersebut memiliki ikatan darah. Sedangkan sisanya, bukanlah pasangan suami istri. Melainkan, sebuah pasangan yang hanya dijadikan sebagai wadah ritual. Aku mendapatkan cerita ini langsung dari si ibu wanita ini, jelas Mbah Sur. Tunggu. Siapa wanita yang kau maksud itu? Tanya Ibu Sumi. Maksudnya wanita yang kucintai itu. Benar. Rahayu namanya. Sudah kuduga. Kau mengenalnya. Aku juga sudah mengetahui cerita ini langsung dari si ibu wanita tersebut. Mbah Suryani kan namanya? Tanya Ibu Sumi. Benar. Mbah Sur. Dia adalah ibu dari Rahayu. Ibu Sumi tersenyum. Ia tidak menyangka jika dunianya sangat sempit. Bahkan untuk mencari sesuatu yang ia butuhkan, semuanya seperti telah tersedia di dekatnya. Bagaimana Ibu Sumi dan Pak Sumardi mengenal beliau? Aku dan suamiku ingin membongkar ngunduh jiwa yang terjadi di desa ini. Katanya, korban dari ngunduh jiwa ini juga berada di desa lain seperti desa Wongso. Maka dari itu, aku ingin mengetahui lebih dalam karena kami berdua didatangi langsung oleh sosok Rahayu. Rahayu mendatangi kalian. Benar. Dia meminta tolong untuk dilepaskan. Kedatangannya bertepatan dengan kematian dari Kusumawati. Korban ke-8 dari ngunduh jiwa. Ustadz Somantri terdiam sejenak. Ia kemudian ingin lebih tahu secara dalam terkait dengan informasi yang ditangkap oleh Ibu Sumi terkait dengan ngunduh jiwa. Namun, dari semua informasi yang aku kumpulkan, aku belum mengetahui bagaimana kinerja dari ngunduh jiwa itu berlangsung. Lalu, apa hubungan Pak Wikto dengan Bunda Melati? Ustadz Somantri tertawa mendengar kalimat serius yang diucapkan oleh Ibu Sumi. Baru kali ini, Ibu Sumi melihat seorang ustadz yang agamis tertawa terbahak-bahak seperti sedang kesetanan. Tampaknya, dia mengetahui banyak hal terkait apa yang baru kali ini ia dalami selama dirinya menjadi seseorang yang berada dekat dengan kehidupan yang sangat keras itu. Ibu ingin tahu apa peran dari Pak Wikto? Tanya Ustadz Somantri. Memangnya, apa peran dia? Dia adalah sebuah sampah yang ingin dibersihkan kembali, namun sejatinya dia hanyalah sampah karena telah menumbalkan istrinya demi bualan kosong dari Bunda Melati. Jadi, Heni ditumbalkan. Dan pelaku dari ngunduh jiwa ini adalah 2 pasangan bukan suami istri dan 1 orang yang menutupi semuanya dengan seolah-olah menjadi perias pengantin di bulan pengantin nanti. Selesai, bersambung ke bagian 8. Di bagian 8 akan makin seru. Bagaimana persekutuan jahat Pak Wikto dan Bunda Melati, Ibu Imah dan Cici? Bagaimana kelanjutannya? Terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Supaya tidak ketinggalan cerita dari Berita Horor. Sehat selalu dan berkah.